Saudara, perdebatan antara rokok tradisional dan rokok elektrik masih mengemuka, mulai dari kesehatan, cukai, hingga tenaga kerja. Dampak rokok bagi kesehatan jadi alasan perokok kini mulai beralih menggunakan rokok elektrik. Namun, tetap ada yang memilih rokok tradisional meski tahu konsekuensinya bagi kesehatan. Kalau ngerokok, jujur gue perokok berat banget. Jadi sebulan itu gue bisa ngabisin duit 1,3 juta, 1,3 sampai 1,5 juta lah buat rokok doang. Dan pas gue nge-vape, gue cuma modal 300.000 sebulan sebenarnya. Pernah nyoba tapi kayak nggak masuk gitu sih, kayak nggak cocok karena batuk-batuk gitu. Terus lebih ribet juga sih kan, segala macamnya harus ganti-ganti gitu ya. Lebih ribet lah buatnya. Salah satu lapak penjual rokok elektrik mengakui penjualan mereka terus meningkat. Sehari bahkan bisa mencapai omset 1 miliar rupiah. Memang permintaan sempat sedikit turun saat cukai mulai dikenakan. Namun tak berlangsung lama, konsumen tetap balik untuk beli. Awal-awal regulasinya itu ya kita banyak toko vape itu, para vapers juga pada bingung kan. Dia mikirnya itu soalnya kenaikannya itu 57%. 57% dalam angan-angan vaper sama toko-toko vape itu gede. Dan ternyata itu kecil. Jadi kayak botol 60 ml itu dia hanya kenaikannya 40.000 per produksi. Kalau dibandingkan, jumlah konsumen rokok tradisional masih jauh lebih besar dibanding perokok elektrik. 80 juta dibanding 1,2 juta orang. Pelaku usaha vape pun tahun ini akan memulai perluasan pangsa pasar dengan menjual di pasar modern. Untuk perkembangannya memang sekarang dari yang dulu pertama kali cuman adanya di Jakarta, di kota-kota besar yang cuma jumlahnya juga cuma sedikit gitu. Akhirnya sampai sekarang ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan untuk penjualan retailnya aja sekarang sudah sampai 4.000 sampai 5.000 toko retail. Isu kesehatan memang jadi jualan rokok elektrik. Namun tetap ada perbedaan pendapat, bahkan di kalangan praktisi kesehatan. Ada yang menyarankan tidak memakai keduanya, namun ada yang menyatakan setidaknya rokok elektrik tak menghasilkan zat tar yang berbahaya. Itu penelitiannya dari Italia, itu ada Profesor Riccardo Polosa yang meneliti bagaimana fungsi paru-paru pada perokok konvensional dibandingkan dengan perokok elektrik. Dan ternyata fungsi paru-paru perokok elektrik kembali ke normal sesudah mereka switching atau berganti ke rokok elektrik selama 6 bulan. Meski diklaim lebih sehat, asap vape tak kalah mengganggunya dengan asap rokok tradisional bagi orang-orang yang tak merokok. Aturan dilarang merokok tentu juga harus berlaku untuk para perokok elektrik di ruang publik. Rokok juga tak hanya berkutat di isu kesehatan. Ada isu lain yang melekat dan tak kalah penting, yaitu cukai dan tenaga kerja, yang jumlahnya lebih besar dibanding rokok elektrik. My Sister Tarigan, Mahesa Bismo, Kompas TV, Jakarta.